Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jumat yang berkah ini saya mau ngobrol sama Anda para jombloer, cewek dan cowok. Apalagi di tahun 2021 di Siu Kerbau ini, momen yang tepat untuk Anda memotong kerbau Anda. Wah, repot sampai butuh terong ya. Nah, jika Anda mau menikah, maka Anda perlu mencari pasangan yang tepat dan lihatlah apa profesinya. Setiap profesi selalu ada plus minusnya. Satu, ketemu leader MLM atau agen asuransi. Pikirannya selalu prospek, everywhere, anywhere, anytime. Anda pasti sudah tahu lah risikonya kalau Anda berani berpacaran sama mereka. Waktu PDKT mungkin mereka memang perhatian banget sama Anda. Mereka nggak akan pernah absen untuk ngingetin Anda makan, tidur, atau ibadah. Tapi pas Anda sudah resmi jadi pacarnya, atau jadi istrinya, atau jadi suaminya, dia tidak akan melepas Anda untuk mulai mengajak Anda bergabung jadi anggota. Lama-kelamaan dia akan bakal minta dikenalkan sama keluarga Anda, dan setiap anggota keluarga yang ada bakal diprospek oleh mereka. Ya, siap-siap. Mereka ini super tangguh loh, dan nggak akan pernah berhenti sebelum keluarga Anda bergabung jadi member atau jadi nasabah. Kalau perlu sekalian jadi agen. Atau yang kedua, Anda menikah dengan seorang personal trainer gym. Personal trainer di sebuah gym, dia nggak akan mau ada lemak di badan Anda. Semuanya harus six pack. Nggak percaya bahwa one pack itu bagus. Pacaran sama seorang trainer fitness ya, itu capek teman-teman. Kau ini cari siapa? Dia akan bakal menuntut agar pintar-pintar menjaga bentuk badan Anda. Dia bakalan akan ngomel-ngomel kalau Anda makan makanan yang tidak 4 sehat 5 sempurna. Dia juga orangnya itu menurut saya ya ribet. Mau makan aja harus dihitung dulu berapa kandungan kalori dan proteinnya. Bisa dibayangkan kan betapa ribetnya hidup Anda di restoran membawa timbangan nutrisi. Yang ketiga, sama komikus atau pelawak deh. Komikus itu akan membuat cinta Anda akan menjadi bahan lelucon. Ya memang sih, dia ini orangnya lucu. Ya meskipun wajahnya nggak terlalu lucu juga. Hari-hari Anda bakalan penuh dengan tertawa karena dia tidak akan pernah kekurangan bahan bercandaan. Cuma berdasarkan pengalaman nih, yang bikin gak enak adalah ketika cerita cinta Anda bersama dia itu jadi bahan stand up komedinya. Bayangin, situasi di mana Anda ini bertengkar dan Anda butuh sedih, dia malah bikin bahan ketawaan. Dia santai aja itu pas orang lain ngetawain apa yang Anda rasakan. Ngenes banget gak? Atau yang keempat nih, caleg, calon legislatif tapi yang gagal ya. Caleg itu orangnya mesti optimis, cuman kadang-kadang belum tentu berjiwa besar. Kebanyakan mereka itu nggak bisa menyikapi dengan baik ketika dia kalah. Dia rawan banget jadi target ejekan orang-orang, apalagi kalau dia memang caleg-caleg yang nggak berkompeten. Ya, yang paling patut diwaspadai adalah dia rawan mengalami depresi, bahkan bisa jadi gila kalau dia kalah dalam pemilu. Ini sebentar lagi tahun 2024. Bakalan ada banyak orang gila yang mulanya pintar, kaya raya, atau bahkan dulunya dia terkenal. Mau nggak punya calon suami orang gila? Ojo kon reken, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki. Atau yang kelima, motivator. Wow. Motivator yang nggak bisa memotivasi dirinya sendiri. Pacaran sama motivator itu bisa bikin Anda itu semangat dan berpikir positif terus. Bakat motivasi dari dirinya sendiri itu akan sangat membantu Anda. Tapi Anda tahu nggak? Kalau label motivator itu biasanya justru malah jadi beban buat dia. Dia ini kan mau nggak mau harus jadi contoh tuh orang-orang yang mengidolakannya. Saking bijaksananya, orang itu nggak bisa nerima satupun kesalahan yang dia perbuat. Dia cuma punya satu kesempatan aja dalam hidupnya.
satu kali aja dia gagal, reputasinya mungkin bisa hancur. Atau yang keenam nih, peramal anyaran. Omongmu kayak wong tandes Julian. Semua peramal, entah itu dia seorang cenayang atau pembaca kartu tarot, itu nggak terlalu enak menurut saya dijadiin pacar. Dia percaya bisa meramal apapun tentang Anda, dan dia itu akan bakal membocorkan firasat-firasat yang dia dapat, entah pada waktu dia tidur atau lagi buang air di belakang. Kau nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngono ngomong. Mau beradegan ranjang aja, jadi nggak seru. Karena nggak ada ketegangannya, karena sudah diberitahu ending ceritanya. Ya, seperti Anda baca novel hanya halaman kesimpulan cerita. Awal-awal ya kalau sama peramal ya mungkin seru, tapi lama-lama Anda akan bakal risih. Karena kalau Anda percaya ramalan, ya nggak enak banget lah kalau Anda hidup seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya spontan, namanya petualangan, semuanya mudah ketebak. Kalau Anda nggak percaya ramalan, nah itu baru oke. Anda akan bakalan capek ngomong sama dia tentang masa depan, karena sesuatunya itu harus, idealnya kan harus diusahakan, bukannya diterima begitu aja. Bayangin dia ngeramal, buka usaha, nanti akan bangkrut, ya sudah nggak usah buka. Perbedaan antara ikhtiar itu jadi nggak jelas. Atau yang terakhir nih, yang barangkali nggak terlalu banget lah buat Anda ya, untuk dijadiin pasangan hidup, yaitu seorang pengangguran. Wes angel. Khususnya pengangguran yang nggak pernah usaha membuat hidupnya itu jadi lebih baik. 2 tahun cari kerjaan nggak dapat. Kerjaan nggak punya, uang nggak punya, kerjanya cuma makan tidur aja sama nonton YouTube. Kelebihannya ya cuma satu aja, dia itu punya cukup banyak waktu bersama Anda. Masalahnya tidak bebas finansial. Ya, gimana? Anda mau pacaran sama siapa nih? Nah, dalam industri asuransi, ternyata ada sebagian orang yang memperlakukan industrinya dianggap seperti sebuah pekerjaan, ada yang dianggap seperti sebuah profesi, ada juga yang diperlakukan sebagai bisnis. Itu tergantung dari cara dia memahaminya. Nah, berdasarkan pengalaman saya selama 8 tahun saya di industri asuransi, ada beberapa hal yang tidak diajarkan di sini. Yang pertama, yaitu personal growth, pengembangan diri. Yang diajarkan kebanyakan adalah tentang teknik bagaimana berpenampilan yang baik, cara menjual dan menemukan nasabah yang berkualitas. Yang kedua, bagaimana mengatasi zona nyaman dan bagaimana Anda bisa keluar dari zona nyaman itu. Kenapa? Karena bonus asuransi itu yang menyebabkan dia tidak tahu bagaimana keluar dari zona nyaman. Bayangkan, sekali kerja bisa dimakan 5 tahun loh. Sedangkan di luaran sana, bisnis 5 tahun sampai hari ini tekor melulu. Ojo kon reken, sabar ojo kon reken. Sing penting kerja. Atau seperti seorang pegawai, ya, kerja 30 hari hanya bisa dinikmati saat sehari saja, yaitu pada tanggal pas gajian, besoknya uangnya sudah pergi entah kemana, karena terlalu banyak tagihan yang harus dia bayar. Yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan mental tim serta meningkatkan jumlah agen secara sengaja. Karena mereka kebanyakan dididik, dilatih untuk mengembangkan jumlah nasabah, bukan tim. Yang keempat, bagaimana cara memberikan penghargaan bagi seorang agen yang belum berhasil dan agen yang sedang berproses menuju sebuah kesuksesan. Kalau penghargaan bagi yang sudah berhasil sih, menurut saya asuransi top. Masalahnya, jumlah yang berhasil dengan orang yang belum berhasil itu menurut Anda lebih banyak yang mana? Apakah mereka yang belum berhasil tidak membutuhkan penghargaan sebagai motivasi usahanya? Nah, kebanyakan agen asuransi dilatih untuk menganalisa kriteria nasabah yang tepat sehingga mereka kurang peka dengan timnya sendiri. Sama nasabah itu sayang banget, sama agennya, marahnya luar biasa. Seakan-akan marah seperti karyawannya sendiri. Padahal agen bukan karyawan, agen hubungannya adalah partner. Nah, tim agen itu bisa datang dari berbagai latar belakang. Ada yang datang dari negara api, negara cinta damai, negara putri malu, bahkan ada yang berasal dari negara anta beranta.
di dunia ini, apa yang paling penting? Kira-kira Anda setuju nggak? Bahwa di dunia ini ada manusia yang paling penting. Siapa dia? Ya diri Anda sendiri. Disitulah ya muncul masalah saat bergabung di industri asuransi. Gimana caranya keluar dari kebiasaan lamanya? Jika upline-nya atau mentornya menetapkan sebuah target, dia merasa tidak nyaman. Ada istilah yes, but. Iya sih, cuma begini Pak. Ya setuju Pak, tapi anu Pak. Iya itu bagus Pak, tapi anu Pak. Atau ibu ini kok nggak ngerti anu saya sih. Kalau ibu tahu anu saya, itu lumayan besar loh Bu. Anda bisa berubah, tapi Anda harus memberikan izin kepada diri Anda untuk berubah. Dari sanalah Anda bisa melihat manfaat dari membaca buku, mendengarkan audiobook program, dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh supporting system. Hal-hal seperti itu seringkali tidak banyak dibahas di industri asuransi. Tapi boleh jadi saya salah. Nah, kebanyakan orang mengajukan banyak sekali alasan dan Anda tidak bisa mendapatkan kedua-duanya. Anda mau dapat uang atau Anda dapat alasan. Anda hanya bisa memilih. Kalau Anda mau sukses, jangan beralasan. Kalau Anda mau alasan, jangan menginginkan apapun. Jika Anda ingin sampai kepada sebuah tujuan finansial dalam keadaan yang bugar, ada 4 hal yang harus Anda cek setiap harinya. Yang pertama, passion atau hasrat. Hasrat itu seperti eye of the tiger atau sorot mata harimau. Kalau Anda sedang presentasi, dapatkah Anda menunjukkan sebuah semangat saat Anda presentasi? Karena orang itu tidak bergabung di bisnis Anda sebagai agen, itu karena presentasi Anda, tapi karena ada impian yang Anda kemukakan di dalamnya. Kedua, komitmen. Seberapa besar komitmen Anda terhadap goals dan impian Anda sendiri? Bisnis itu adalah sebuah kendaraan aja untuk mencapai impian, seperti halnya dalam sebuah rumah tangga. Ada pepatah mengatakan, I am in you, atau I am not with you and I am commitment with you. Dalam sebuah rumah tangga, ada pepatah yang mengatakan, saya bukan hidup bersama kamu, tetapi saya pun hidup dan berkomitmen bersama kamu. Membangun komitmen itu membutuhkan sebuah kecerdasan. Banyak sekali orang yang ada untung dia datang, tak menghasilkan dia pergi. Dan Anda tidak akan pernah bisa sukses jika Anda punya prinsip mengabaikan yang namanya komitmen. Nah, di sini Anda bukan hanya bersama Univision, tapi harus ada sebuah komitmen bersama di Univision. Itu adalah perbedaan besar karena ada hati Anda di dalamnya. Ketika Anda bergabung di sebuah bisnis, pertamanya Anda masuk di bisnis ini. Nah, selanjutnya bisnis ini yang akan masuk ke dalam diri Anda. Saat ini Anda bekerja untuk bisnis Anda, dan selanjutnya bisnis Anda lah yang akan bekerja untuk Anda. Bisnis ini baru akan masuk ke dalam diri Anda ketika Anda peduli dengan impian Anda dan peduli dengan impian grup Anda. Ini yang kadang-kadang nggak dikuasai. Karena yang paling penting dalam hidup kan impian saya, ngapain saya mikirin grup orang lain. Yang ketiga adalah ekspektasi atau harapan. Harapan adalah hasil yang sesungguhnya yang bisa Anda peroleh dari bisnis ini. Harapan merupakan hukum proses yang perlu dilalui sebelum Anda memiliki atau menerima apapun. Jadi, Anda jangan menghitung pekerjaannya. Seberat apapun pekerjaannya, karena itu adalah hal yang pasti harus Anda lakukan. Saya berhenti bekerja untuk orang lain itu sejak tahun 1998. Atau kurang lebih sekitar 23 tahun yang lalu. Sehingga saya harus melatih diri sendiri untuk bisa melakukan sebuah pekerjaan bukan atas perintah orang lain, tapi dari harapan diri saya sendiri. Apakah Anda membayangkan impian Anda dan melakukan afirmasi setiap hari? Lalu menjadikan afirmasi itu hidup bersama napas dan gerak tubuh Anda di setiap harinya? Banyak orang tidak melakukan itu. Jadi Anda perlu mendengarkan e-pro dari kami, membaca buku setiap hari. Kalau Anda tidak melakukannya, maka tidak akan ada yang berubah, apalagi berbuah. Nah, di dunia ini teman-teman, ada satu penyakit yang dinamakan dengan depresi.
Berdasarkan hasil riset yang telah terbukti membuktikan bahwa membaca buku positif selama 15 menit per harinya akan jauh lebih baik daripada hanya minum obat dari dokter. Jika mereka tahu hal ini, tapi dia tidak mau membacanya, maka itu sama buruknya dengan mereka yang tidak bisa membaca. Anda harus bisa membantu diri Anda sendiri dengan cara mengembangkan sikap Anda lebih baik. Dan yang keempat adalah etos kerja. Jika etos kerja Anda digabungkan dengan ekspektasi, maka dalam waktu yang sangat singkat Anda bisa sangat sukses di bidang apapun, khususnya di asuransi ini. Nah, kalau Anda mau sangat sukses, maka sukailah pekerjaan Anda. Bahkan ada yang mengatakan, nikahilah pekerjaan Anda. Meskipun ada yang berbeda pendapat, saya tetap percaya bahwa ketika Anda menyukai pekerjaan Anda tidak akan pernah merasakan sebuah rasa berat dan beban. Semua para miliarder kelas dunia itu mencintai pekerjaannya dan tidak menjadikannya sebagai sebuah beban hidupnya. Nah, lihatlah bola ini. Loh, bola ini. Ono bola ora? Lihatlah bola ini. Ini masuk bola, ini lah bantah. Ya, anggaplah bola deh, saya tidak ada bola di sini. Ini adalah simbol yang mewakili Anda dan saya. Jika Anda menjatuhkan bola ini pada lantai yang keras, maka dia akan memantul setinggi gaya yang berhasil Anda lepaskan. Nah, di bisnis ini, Anda tidak perlu harus menjadi orang yang luar biasa. Anda hanya cukup melakukan apa yang dibutuhkan di bisnis ini setiap hari. Trust me, Anda hanya perlu membaca buku setiap hari, fokus pada program yang disarankan mentor Anda, fokus pada pertemuan, baca goals Anda setiap hari, prospecting, bawa orang ke pertemuan, presentasi, dan follow up. Dan apapun yang akan terjadi, kalau berhasil, maka Anda lakukan lagi. Dan kalau tidak berhasil, maka Anda lakukan lagi. Ingatlah, jangan hanya sekedar melakukan seperti robot, tapi lakukanlah dengan semangat. Nah, rekan-rekan semua, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara memperlengkapi diri Anda jika perusahaan asuransi tidak menyediakannya. Saya juga akan membagikan bagaimana cara mengembangkan keempat hal yang tadi sudah saya sebutkan: passion, komitmen, ekspektasi, dan etos kerja yang dibutuhkan agar Anda bisa menjadi seorang MD-IT seperti saya. Tapi semua tergantung kepada Anda. Dan ini semua bisa Anda dapatkan di pertemuan Core Vision yang akan kami selenggarakan di bulan Februari ini. Acara akan kami sajikan secara online dan offline. Dan seluruh panitia yang terlibat pada acara offline tersebut telah melalui satu proses swab sesuai dengan protokol kesehatan standar WHO. Nah, sedangkan untuk yang online bisa Anda akses melalui Zoom channel. Anda hanya perlu menyiapkan catatan, boleh camilan, dan sikap mau belajar, dan sedikit investasi. Acara akan dilaksanakan pada jam 12 sampai jam 5 sore. Silakan Anda lihat link di bawah ini. Dan bayangkan seminar selama 5 jam, Anda mendapatkan pengalaman sukses dari 3 pembicara, dari para praktisi sukses. Saya percaya Anda tidak akan kecewa jika Anda datang mengikuti seluruh sesi sampai berakhir. Dan semoga tahun 2021 adalah tahun gemilang Anda. Jangan lupa Anda klik subscribe dan klik notifikasi tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi dari vlog kami selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.